بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Masya Allah. Sampai sekarang kita di belajar hadis ini lebih dari 42. Karena ada beberapa hadis jadi 2 kali. Itu lebih. Hampir 1 tahun. Subhanallah. Hampir 1 tahun. Tapi kita kalau ada yang masih ingat, kita mulai di hadis innamal a'malu binniyat. Itu dari Imam Nawawi, minta biar kita perbaiki niat kita waktu belajar ilmu, waktu hafal, waktu baca, waktu bantu orang, waktu dakwah, waktu itu harus seluruh perbuatan kita yang baik harus perbaiki niat. Jadi Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari, seluruh ahli hadis paling banyak mereka taruh hadis pertama innamal a'mal binniyat. Kadang-kadang tidak cocok sama bukunya. Awal buku seperti Sahih Al-Bukhari awalnya hadis Al-Bad'u bil Wahyi. Al-Bad'u bil Wahyi itu di buku Sahih Al-Bukhari. Bab pertama itu bagaimana cara mulai wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia taruh hadis innamal a'mal binniyat biar kita perbaiki niat kita. Kita di sini setiap hari ikut atau hadir atau belajar. Niatmu apa? Dunia atau akhirat? Ya, hadis tersebut sudah jelasin. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, kalau niat kamu cari ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya, sudah dapat pahala tersebut. Tapi kalau niatmu dunia aja, biar dunia, biar saya jadi alim. Kalau jadi alim bisa jadi ini, bisa dapat itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini. Itu nasallallahu salamah wal afiyah. Itu hadis pertama ya. Kita sudah selesai bahas tentang hadis tersebut. Tapi juga saya ingat kayak masih kemarin kalau ada yang masih ibu-ibu yang ikut dari awal seperti Ibu Zulaikha, Bu Hartina, Bu tadi Yuti, banyak yang dari awal, nggak tahu siapa yang lain ini. Itu semuanya kayak masih kayak kemarin. Berarti hari bahasa Indonesia hari berlari ya kan. Al-ayam tajri. Kita tidak tahu. Satu tahun, hampir 1 tahun lebih. Mungkin lebih. Karena ada beberapa bulan yang kita tidak belajar. Ada mungkin seperti bulan Ramadan kemarin. Tahun kemarin tidak belajar hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Jadi 1 bulan keluar juga. Ada beberapa hadis kita belajar 2 kali. Seperti hadis ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi. Seperti hadis ada berapa hadis ya. Kalau 52 minggu itu 52 minggu itu 1 tahun. Apalagi ini lebih ya, lebih dari 1 tahun. Eh, Tadi kita bilang hadis pertama itu biar kita beriksa niat kita sebelum belajar, sebelum mulai ibadah, istiqamah, sebelum mulai melakukan hal-hal yang mungkin kita bilang ibadah, harus periksa atau lihat niatmu apa. Di hadis ini lawannya, teman-teman. Kayak kayak beda. Yang kemarin itu beriksa hati, beriksa niatmu, beriksa amalmu, beriksa semuanya. Salat, puasa, zikir, bagus. Itu yang namanya syariah. Sekarang kita di hadis ini terakhir kayak Al-Imam Nawawi bilang, wahai murid, wahai orang yang menuntut ilmu, yang cari ilmu, setelah kamu beriksa niatmu di awalnya, lanjut perbuatanmu dalam keadaan yang mungkin ada kurang, yang mungkin
bahasa Indonesia ada lalai, mungkin ada salah, mungkin kamu tidak penuhi syaratnya, mungkin. Ini hadis ini bisa kasih semangat biar lihat bagaimana maafkan Allah Ta'ala kepada hambanya atau ampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tapi di awalnya Rasulullah bersabda, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Itu juga masuk di hadis yang kita tahu hadis qudsi. Ya ibna Adam innaka ma da'awtani. Lihat di sini an Anas radhiyallahu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قال الله تعالى Allah Ta'ala berfirman itu biasa kita pakai di Al-Quran ya, tapi di sini hadis Qudsi. Kita sudah belajar hadis Qudsi itu apa, bedanya sama Al-Quran apa, itu sudah kemarin. Qala Allahu ya ibna Adam. Ini lihat kalau bilang ya hambaku, ya abdi. Kalau Allah Ta'ala bilang hambaku, ya hamba Allah Ta'ala sedikit. Hamba yang benar hamba. Karena ada banyak dari anak Adam bukan hamba Allah Ta'ala. Hamba diri sendiri, hamba nafsu, hamba bahasa Rasulullah bersabda dinar wa dirham. Dolar mungkin bilang dolar, rupiah. Kalau dapat duit sudah dia lupa yang lain. Itu namanya hamba dinar. Ada hamba dunia. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah. Abdul qatifah, qatifah baju. Namanya hamba baju. Wah, kenapa Syekh hamba baju? Ya karena dia selalu fokus sama pakaiannya. Kalau dia pakai baju yang bagus, wah bangga ya, atau bangga itu bahasa bangga ya kan, bangga atau apa bilangnya kan, rasanya ya saya yang paling mulia. Kalau dia dapat baju yang bagus keluar itu lihat manusia semuanya bajunya kotor itu, saya yang ini selalu pikirannya tentang itu. Mungkin kita bilang sekarang juga ikut model-model yang baru. Ada berapa perempuan, berapa akhwat itu kerjaannya apa? Dia di rumah aja, suami yang kerja atau rezekinya sudah lancar dari ada jalan lain, mungkin tijara atau macamnya, mungkin bilang usaha atau lain, tapi dia sibuk tentang model-model yang baru. Itu bisa masuk Abdul Qatifah, Abdul Khamilah. Qatifah maksudnya baju. Abdul Dinar, Abdul hamba dinar. Wah, gimana hamba dinar? Ya, karena dia lihat ada berapa orang kita di dalam hidup kita, berapa orang kita bisa ketemu sama beliau. Kalau dapat duit ya dia siap jadikanmu Tuhan. Ya. Ini namanya Abdul Dinar. Yang sekarang kita lihat apa yang terjadi di Gaza itu semuanya hamba dunia. Kalau hamba akhirat itu mereka yang lagi jihad di Gaza orangnya. Itu hamba Allah Ta'ala benar. Waktu Allah Ta'ala kasih tahu tentang keluar Bani Israel dari Al-Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, فَبَعَثْنَا عِبَادًا لَنَا hambaku. Bukan ibadah aja. Hambaku. Ibadah lillah, khalis, murni. Hamba Allah Ta'ala itu bisa apa itu merdeka Baitul Maqdis dari Bani Israel. Sekarang karena kita hamba dunia, nggak bisa. Nggak bisa. Ini lihat apa? Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Biar masuk semuanya. Ini lihat bagaimana Allah Ta'ala kasih sayang sama hamba-hambanya. Biar masuk yang istiqamahnya kurang. Ya masuk mungkin kita bilang masuk muslim atau kafir. Oke, muslim itu yang ahli ibadah lurus atau istiqamah juga sama muslim yang kurang. Muslim yang ibadahnya kurang atau juga muslim yang fasik.
yang tidak perhatian sama agamanya, nama KTP aja itu semuanya masuk. Kalau bilang wahai hamba muslim, ya berarti masuk muslim aja. Kalau bilang wahai hamba mukmin, ya berarti mukmin. Seperti di kata-kata Al-Quran, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuha. Di sini ya, Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la ilaha illallah. Saya, kamu, kalian semuanya yang dengar kita masuk di hadis ini. Allah Ta'ala bicara sama kita. Wahai anak Adam. Gimana kalau kita kasih bayangan sedikit? Ini Allah Ta'ala lagi bicara sama aku. Lagi bicara sama kita yang sekarang lagi belajar hadis 42 dari buku Al-Arba'in Nawawiyah. Ini lewat lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tidak bisa dapat bicara langsung sama Allah Ta'ala, tapi lewat Rasulullah. Atau lewat Rasulullah. Terus Rasulullah kasih ke sahabatnya. Dari sahabatnya sampai hadis ini kita bisa dengar. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Wahai anak Adam. Saya masuk, kamu masuk. Dalam keadaan yang kamu sekarang ada. Ahli khusyuk, ahli taqwa, ahli zuhd. Atau tidak, orang biasa. Saya, kamu, saya, atau kalian, kita semuanya masuk di sini. Walau hati kita masih kotor. Walau ibadah kita kurang. Masih kita anak Adam masuk di hadis ini. Karena kita tidak bisa keluar dari turunan Adam. Enggak ada yang turunan lain kecuali malaikat. Malaikat itu bukan anak Adam. Jin bukan anak Adam. Tidak masuk di sini. Tapi di sini kenapa bilang wahai anak Adam? Karena yang butuh ampunan itu anak Adam. Karena Rasulullah bersabda, kullu ibnu Adam khata. Setiap anak Adam itu bisa melakukan salah. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Itu yang paling baik, yang paling bagus dari anak Adam itu yang bisa taubat setelah melakukan salah. Hadis ini mungkin tidak bisa selesai di hari ini, tapi kita mungkin ambil bagian pertama. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Bagian pertama ini yang kita ini baca, innaka ma da'awtani. Coba naik ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku. Berarti bagian hari ini mungkin kita baru masuk di bagian doa. Doa. Doa itu luas sekali. Luas sekali. Kenapa luas? Karena eh, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Bisa apa kita bilang menyembah kepada Allah Ta'ala itu doa. Ya kalau kamu bilang ya Allah ini ibadah. Ya Allah ampuni dosa ini ibadah. Ya Allah mau ini, ya Allah mau ini, ya Allah kasih ini, ya Allah kasih itu semuanya ibadah. Kita baca di surat Al-Baqarah apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, tidak bilang orang yang sombong dengan menimba doaku, enggak, an ibadati. Juga Rasulullah bersabda ad-du'a mukhul ibadah. Mukh itu otak. Doa itu otak ibadah. Kenapa? Karena fokus. Bisa semuanya keluarin hal-hal yang salah, yang salah atau yang kurang di ibadahmu, itu doa bisa perbaiki atau bisa atur itu semuanya. La ilaha illallah. Qala uh, doa itu
masalah khusus atau itu hal yang Allah Ta'ala kasih khusus umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana khusus? Saya takut kurang bicaranya kurang, tapi biar kita paham ini khas untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa khas umat Nabi Muhammad? Karena kita bisa doa langsung sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima atau kabul doanya atau jawab. Tapi umat yang sebelum umat Nabi Muhammad enggak, harus mereka tanya atau datang kepada nabinya. Dari nabinya atau berapa ahli ibadah seperti qissis atau ruhban, mereka doa Allah Taala baru terima. Jadi apa? Jelasnya kayak butuh satu orang di antara hamba dan Allah Taala. Kita enggak langsung sama Allah Taala. Itu min khususiyat hadhihi ummah. Jadi setiap orang bisa doa. Syekh, anak saya lagi sakit, doain ya. Itu boleh. Minta doa dari orang yang saleh boleh tuh. Tapi juga bisa, kamu bisa doa langsung. Syekh, saya lagi sakit, mau doa. Ya, oke, boleh dapat doa. Atau boleh cari doa dari orang lain. Karena dia saleh. Mungkin Allah Ta'ala kabul juga. Tapi bisa kamu doa. Ya, cerita, mereka kasih cerita siapa itu? Ibu Al-Imam Al-Bukhari. Ibu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Al-Imam Al-Bukhari itu waktu umurnya kecil, masih 7 tahun. Bahasa Indonesia namanya apa itu? Sebelum 7 tahun namanya apa bahasa? Belita ya kan? Atau nama apa itu? Kalau 7 tahun namanya apa itu sebelumnya? Nggak ada yang bantu. Balita, Syekh. Balita, balita, balita. Maaf ya salahnya. Dia waktu itu subhanallah jadi buta, masih kecil. Dalam satu hari bangun tidur tidak bisa lihat. Ibunya nangis doa setiap hari. Setiap hari ya berapa itu dapat mimpi kayak Rasulullah mengusap sama matanya. Besok bangun tidur anaknya sembuh sehat. Ini dari doa. Semuanya berarti kita bisa apa namanya melakukan doa sendiri ya bisa, pasti bisa. Jangan salah faham berarti saya harus pergi ke fulan atau doa dari fulan. Kalau dari fulan, kalau dari saya tidak mungkin. Enggak. Walau kamu dosa berdosa, walau saya orang berdosa. Walau itu ini keadaan waktu kamu doa itu yang bisa Allah Ta'ala bisa terima atau kabul doamu. Tapi kalau kamu doa hatimu ke sana ke sini, ya Allah ampuni dosa saya, tapi dia melakukan dosa. Ya Allah kasih ini, tapi dia tidak cari. Ya Allah jadikan saya ahli Al-Quran. Dia tidak buka Al-Quran 1 tahun, 2 tahun. Bagaimana jadikan ahli Al-Quran, kamu tidak buka Al-Quran? Ya Allah bantu saya biar hafal Al-Quran, tapi tidak ikut jalannya. Ini dari mana ini? Enggak, mulai ikut jalannya. Saya, ya Allah bantu saya biar hafal Al-Quran, tapi mulai hafal. Ayo, setiap hari 1 ayat, 2 ayat. Yang kamu bisa, yang kamu mampu, silakan. Tapi bila nih Allah jadikan ahli Al-Quran, kamu jauh ikut jalan lain, ini kayak main-main. قال واعلم أن الدعاء بلا واسطة من خصوصيات هذه الأمة وأما الأمم الماضية فكانوا يذهبون إلى أنبيائهم ليسألوهم umat yang sebelum umat Nabi Muhammad mereka pergi ke nabinya kita minta ini kasih kita lihat di cerita-cerita Al-Quran wahai Musa wahai Isa doa kepada Tuhan kita biar kasih ini mereka doa tapi bahayanya di situ apa? Kalau mereka tolak yang tadi doa Allah Ta'ala terima atau kabul atau jawab kepada nabinya. Kalau mereka tolak atau tidak lanjut atau mungkin kita saya kasih istilah kurang ajar sama karunia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, ya dapat siksa langsung. Kita lihat cerita Al-Ma'idah. Al-Ma'idah cerita Bani Israel yang قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
Setelah Allah Ta'ala jawab, ya sudah marah sama mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa ja'ala minhum. Itu bahaya. Tapi kita kalau tidak kabul, masih ada manfaat. Manfaatnya apa itu? Tiga hal kita sudah sering bilang. Yang pertama itu nanti di akhirat atau doa itu jadi tiga perkara atau tiga hal. Yang pertama mungkin kabul. Itu banyak. Kadang-kadang kita sudah pernah, banyak yang mungkin di sini hadir sudah pernah doa, dapat atau Allah Ta'ala terima. Tapi kapan? Ya kamu bisa tanya sendiri aja. Kapan Allah Ta'ala terima doa saya? Saya satu hari doa, ya Allah kasih ini. Tapi dalam keadaan yang khusyuk, yang saya nangis. Tapi setelah berapa hari, berapa bulan dapat yang saya kemarin doa. Ya itu kalau kamu bisa ingat semuanya yang di sini kalian yang di sini bisa ingat keadaan tersebut, bisa paham kenapa Allah Ta'ala terima doamu. Karena keadaannya ini banyak, mungkin semuanya yang di sini bisa ingat kapan dia doa Allah Ta'ala terima. Ini satu. Yang kedua itu tolak bala. Tolak bala. Dia doa, ya Allah kasih ini, ya Allah kasih ini, ya Allah kasih ini. Allah Ta'ala tidak kasih, tidak jawab. Tidak terima, tidak kabul. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah jadikan doa yang dia setiap hari doa tapi tidak kabul, biar tolak bala. Bala yang turun kepada si fulan ini yang tadi dia doa. Berarti ada faedah ini faedah yang kedua dari doa. Faedah yang ketiga itu yang paling penting di akhirat, semuanya menyasal. Ya, seandainya Allah Ta'ala tidak kabul atau tidak terima doa saya kemarin. Kenapa? Karena dia datang ke akhirat, ke hari kiamat, lihat punya berapa eh, pahala. Ini tanya dari mana? Ini doamu yang kemarin kita tidak kabul, tidak tolak qada, kita simpan ke hari ini. Sampai hamba Allah Ta'ala di hari tersebut, dia minta atau bilang apa bahasa Indonesia, seandai Allah Ta'ala tidak terima doa saya semuanya, tapi sudah lewat. Jadi jangan kalau kamu doa tidak kabul, marah atau bosan atau berhenti. Ya, saya sudah pernah doa tapi Allah Ta'ala tidak terima. Ya. Mungkin di sini ada tanyaan juga, kalau Allah Ta'ala sudah takdir, Allah Ta'ala sudah tulis semuanya. Eh, anak saya jadi ahli Al-Quran. Berarti tidak perlu doa Syekh. Karena Allah Ta'ala sudah tulis. Enggak. Ya, itu yang bahaya, itu yang salah. Kalau kamu ikut pikiran seperti ini, sudah anak saya, Allah Ta'ala tulis anak saya jadi ahli Al-Quran. Atau Allah Ta'ala tulis saya mungkin bilang dapat ini atau dapat itu. Jadi tidak perlu doa karena tulisannya atau takdirullah Ta'ala. Ini betul, sahih, tapi juga salah kalau kamu berhenti doa. Kenapa? Karena di takdirullah Ta'ala juga kamu doa biar dapat hal tersebut. Jangan kamu lihat takdir terakhir, masih ada jalannya, masih ada apa namanya ini syarah biar dapat hal tersebut. Kapan bisa jadi ahli Al-Quran? Sudah, kalau Allah Ta'ala takdir saya ahli Al-Quran jadi bila tidak doa. Enggak. Ayo ikut jalan, hafal juga doa biar bisa jadi. Di takdir Allah Ta'ala kamu sudah dapat seperti ini. Kalau kamu doa, melakukan atau duduk sama ahli tahfidz, bisa jadi hafal. Jangan kamu lihat wah kalau takdir Allah Ta'ala. Itu yang namanya kemarin bilang al-qadar. Al-qadha, al-qadha sudah Allah Ta'ala tulis fulan ahli Al-Quran. Ini qadha. Al-qadar syarahnya bagaimana? Berarti dia ikut pondok atau ikut ustadz di rumah atau ikut di sana. Ini namanya takdir. Takdir yang itu yang syarahnya bisa jalan sampai tujuannya. Mungkin bilang. La ilaha illallah qala وقد روى عن معمر عن قتادة أنه قال أعطيت هذه الأمة ثلاثة. Ada tiga perkara yang Allah Ta'ala beri atau karunia yang Allah Ta'ala kasih kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Pertama,
Thalatha lam yu'taha illa Nabi. Ini tiga khusus untuk Nabi yang sebelumnya, tapi Allah Ta'ala kasih ke umat Nabi Muhammad SAW. Karena yaqal Nabi idhab falaysa alaika haraj. Dulu Allah Ta'ala bilang sama beberapa Nabi pergi, tidak masalah. Ya, itu khusus itu kepada Nabi yang sebelum kita. Tapi juga di Al-Quran berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada di masalah di dalam agamamu hal-hal yang susah yang kamu bisa melakukan. Contohnya biar kita paham, contohnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat. Saya lagi sakit tidak bisa berdiri, duduk. Saya lagi sakit tidak bisa duduk, harus istirahat atas kasur, tidur. Ya salatlah. Itu yang namanya haraj, yang hal yang keras, yang kamu bisa. Saya orang miskin tidak bisa zakat. Sudah, enggak, tidak wajib. Saya orang miskin tidak bisa bisa pergi haji. Ya, tidak bisa. Tidak punya. Ya, tidak masalah. Itu yang namanya. Ini dulu khusus Nabi. Umatnya enggak harus melakukan wajib. Kita enggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Saya juga puasa. Ini bulan puasa datang ya kan. Saya tidak bisa puasa. Ya boleh bayar fidyah. Setiap hari makan. Sudah itu enggak itu yang namanya haraj yang susah atau yang berat atau beban atau namanya apa bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, ayu dhiqin bitaklifin ma yashqa alaik ayu dhiqin bitaklifin ma yashqa alaihim. Wa kana yuqalu lin nabi anta syahidun ala qaumik. Zaman dulu atau di setiap nabi yang sebelum kita Allah Ta'ala bilang kepada nabi tersebut kamu saksi saksi kepada mereka ini. Syahid itu. Kasih tahu ini mereka iman atau tidak, mereka ikut atau tidak, mereka baik atau tidak ya sama kamu, wahai Nabi zaman tersebut. Itu saksi jadi. Terus itu khusus Nabi ya kan. Wa qala li hadhihi al-ummah litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah Taala berfirman di Al-Qur'an, nanti di hari akhirat wahai umat Muhammad jadi saksi kepada orang lain. Itu hadisnya jelas yang Rasulullah jelasin di riwayat hadis ini. Bagaimana? Allah Ta'ala tanya kepada Musa, kepada umat yang sebelum kita. Wahai Musa, kamu sudah sampaikan kepada umatmu. Ya, kita baca di Al-Quran juga. Ya, sudah sampaikan. Punya saksi atau tidak? Eh, bilang punya. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tanya kepada Allah. Kita sudah tahu. Ini semuanya Allah Ta'ala tahu. Tapi biar mereka faham eh, fadilah umat Nabi Muhammad. Tanya, wahai umat Muhammad, ini Musa atau Isa sudah sampaikan kepada umatnya. Ini seharus kita bilang ini bukan urusan kita. Ini urusan kamu, wahai Tuhan kita sama umat Musa. Tapi enggak bilang ya, kita sudah tahu. Ya, umat Muhammad kamu tahu dari mana? Sudah Isa atau Musa sudah sampaikan kepada umatnya dari Al-Quran. Itu yang tadi umat Nabi jadi saksi syahid ke umat yang sebelumnya. La ilaha illallah. وقال لهذه الأمة وكان يقال سل تعطى وكان يقال للنبي Allah Ta'ala dulu juga seperti tadi yang kita jelasin Allah Ta'ala bilang sama Nabi minta apa doa apa saya terima tapi sekarang وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم Allah Ta'ala berfirman kepada umat Nabi Muhammad ya doalah saya terima atau kabul la ilaha illallah فإن قلت قد ثبت أن القلم جف بما هو كائن فما ثمرة الدعاء ini yang tadi kita jelasin. Kalau kamu bilang takdir sudah jadi buah doa atau faedahnya apa? Ujiba bi anna doa min jumlat ma ta'abbadana Allah bih. Jawab itu satu, doa itu masuk ke ibadah berarti kita harus melakukan. Mau atau tidak mau ini masuk ibadah. Yang kedua
وما في علم الله غيبا فلذلك كان العبد على جناح الرجاء والخوف الذين هنا. وأجيب أيضا بأن القضاء نوعان. Juga takdir itu atau qada itu jadi dua. Qada mubram. Qada mubram. Itu ada qada yang sudah tetap jadi. Tidak mungkin berubah, tidak mungkin berubah. Itu namanya qada mubram. Umur kamu 60 tahun, 3 hari, 1 jam, 1 detik itu tidak mungkin berubah, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Sudah. Itu yang namanya qada mubram. Ya, ada qada yang namanya qada muallaq. Qada muallaq itu mungkin kita bilang qada yang tergantung, muallaq. Oke. Faedah doa untuk qada yang ini yang kedua. Yang tadi sudah tidak mungkin. Qada yang tergantung itu kalau kamu doa, jadi saya tolak bala. Qada yang Allah Ta'ala tulis kamu jatuh di motor. Oke, itu qada muallaq. Jatuh di motor. Tapi setelah setiap hari dia istiqamah doa, ya Allah angkat bala, ya Allah jauh bala dari saya, ya Allah, ya Allah. Jadi qadanya sudah tetap jatuh tapi tidak kena atau tidak sakit. Itu namanya qadaun muallaq. Faedah doa bisa meringankan qada muallaq atau tergantung. ويفرض كونه لم يصادفه يحصل به للدعاء ثواب. وقد سئل الشيخ عز الدين عن ذلك قال ثم إن للدعاء آداب. Kenapa tadi saya bilang hadis itu kita belum bisa hadis tadi tidak bisa selesai di hari ini karena masih ada adab doa, adab doa masih setiap belajar ilmu agama pasti ada adab, adab salah, adab siyam, adab zakah, adab doa. Doa caranya adabnya bagaimana ya Syekh itu cukup doa ya Allah ampuni itu enggak, gimana makananmu itu kemarin sudah belajar di hadis yang ke-10 kalau dia makannya haram minumnya haram bagiannya haram Allah Ta'ala tidak terima doamu. Jadi jangan kamu bilang oh saya doa tapi tidak terima. Iya betul kamu doa tapi keadaanmu kotor bagi baju hidup makananmu dari haram tidak mungkin kabul doamu. Oke, tapi di sini ada minha taharril awqatil fadilah. Yang pertama kita yang bisa jelasin hari ini boleh. Yang pertama apa? Cari waktu yang bagus. Semuanya waktunya itu milik Allah Taala. Tapi Allah Taala jadikan ada waktu yang punya fadilah. Ya. Apa itu? Pertama, al-awqatul fadilah seperti akhir malam, sepertiga itu dari malam, seperti setelah salat, seperti mungkin tidak ada di sini Nabila, kamu itu aja. Seperti setelah salat itu waktu yang Allah Taala terima doanya. Apa lagi? Itu ada di beberapa riwayat, beberapa hadis. Eh, Waktu lagi sakit doa Allah Ta'ala terima doamu karena dekat kepadamu setelah salat tadi bilang ya kan setelah salat ini satu yang kedua takdim al-wudu wassalah wa taubah sebelum doa wudu dulu kalau mau doa yang benar ini yang Allah Ta'ala terima tapi kalau mau doa yang biasa ya Allah ini masalah lain oke takdim al-wudu wassalah. Kalau kamu butuh sesuatu yang penting di hidupmu, mungkin kita bilang untuk yang kamu lagi butuh, ayo, saya mau doa. Kadang-kadang kita doa, ya Allah bantu anak saya biar jadi ini. Ini bagus. Tapi kalau jujur butuh, bagaimana caranya? Ayo, ambil wudu dulu, salat 2 rakaat. Taubat dari dosa-dosa. Ya Allah, sekarang doa setelah ini melakukan ini semuanya, doa ini mudah-mudahan Allah Ta'ala atau semoga Allah Ta'ala kabul atau terima doamu. Kalau keadaan seperti itu,
Tapi kalau jadi biasa aja setiap hari, ya Allah bantu anak saya, ya setiap hari ya Allah bantu anak saya. Beda sama lagi setelah wudhu, setelah salat, dudukannya berhadap kiblat itu beda pasti. La ilaha illallah wa taubah wa istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Itu. Oke. Wa raf'ul aidi, angkat tangan itu. Ya Allah. Mau yang luas, silakan. Mau ini yang dekat, silakan. Yang penting angkat tangan. Jangan doa kamu lagi gini. Ini ini tanda kayak kamu hamba Allah Ta'ala. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, kasih ini. Ya Allah, beri ini. Ya Allah, ya Allah. Ini kita lihat kalau datang kepada orang atau orang yang mungkin kita bilang yang minta-minta datang kepadamu, sekarang mereka kasih botol ya kan? Artinya apa? Artinya kasih ini tangannya. Eh, ini satu. Yang kedua, juga dalam riwayat hadis Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala malu dari hambanya yang kalau dia angkat, Allah Ta'ala balikin tangannya kosong. Malu dari hambanya. Itu sebabnya jadi sunnah. Setelah selesai doa kita mengusap wajah kita atau seluruh bagian depan dari badan kita. Kenapa? Karena pasti Allah Ta'ala kasih sesuatu itu karunia, rahmat atau ini kita bisa cari berkah dari doa tadi. Dari doa tadi. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yastahi minal abdi idza rafa'a yadai an yaruddahuma sifra nol. Allah Ta'ala balikin tangannya kosong atau tidak kasih. Harus kasih. Jadi sunnah. Setelah selesai doa, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, bagian depan. Oke. Wa raf'ul aidi ya. Raf'ul aidi. Wal i'tiraf bidzamb. Al-i'tiraf bidzamb. Kamu tahu dosamu. Jadi waktu doa kamu ingatin dosamu dalam keadaan takut, malu dari Allah Ta'ala, minta ampuni dosa tersebut. Tuh, kalau keadaanmu seperti itu sebab bisa karena hatimu lagi bahasa Indonesia bilang apa itu? Tadallul ini kayak pengen benar ini. Tapi kalau kamu tidak perhatian, doa kamu lagi lalai, tidak fikir, itu nasallahu salama wal afiyah kayak rasa sombong ya kan. Hmm. Wal i'tiraf wa khafdhus saut. Doanya itu dalam suara yang kecil. Itu kapan? Kalau kamu sendiri. Tapi kalau jamaah, ada jamaah dalam cara itu masalah lain. Hukumnya lain. Waftitahuhu bilhamdi. Waktu mulai doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli. Allahumma lakal hamdu. Alhamdulillah. Mulai, alhamdulillah. Sebelum doa. Wa bilhamd. Wa thana. Karena itu puji Allah Ta'ala. Sebelum mulai doa. Saya mau anak saya jadi ahli Al-Quran. Seperti tadi keadaannya saya siap wudu, salat, duduk ke hadap kiblat dalam keadaan yang rendah hati atau tawadhu atau takut dari Allah Taala, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu ya rabbana, lakal hamdu, puji kepada Allah Taala. Habis itu bilang, ya Allah jadikan anak saya ini. Doanya kecil, tapi Syekh repot ini sekali. Ya, kalau kamu mau terima ya harus seperti tadi. Tapi kalau enggak, ya Allah jadikan saya lagi di sana di sini ya Allah ya lagi kayak kurang pas ini. Kenapa kurang pas? Kalau kita ambil contoh duniawi aja dunia. Saya datang ke wali kota minta sesuatu. Aturan mereka apa? Antri dulu. Oke, antri. Kalau sudah ketemu, tulis. Saya pergi ke rumah tulis surat yang sesuai yang saya mau. Mereka bilang enggak, harus cari kertas yang lain, harus syarahnya gini. Ya, itu manusia. Itu biar kita paham kenapa adab-adab tadi, sebab doa. Kalau saya penuhi syarat yang mereka bilang,
biasa banyak atau mungkin bilang ya itu hampir 90 80% kasih yang saya lagi cari. Tapi kalau kamu datang berantakan, cepat itu. Saya mau ketemu sekarang. Di mana suratnya? Enggak ada. Saya mau bicara sama dia langsung. Ya, silakan. Tapi waktu dia bilang sama mereka kasih sedikit aja. Beda sama kalau bahasa Indonesia mungkin bilang ada brocor, ada aturan yang apa namanya yang rapi. Ya, pasti dia perhatian lebih. Itu yang mungkin contoh biar kita paham kenapa ada aturan-aturan seperti tadi untuk doa. Alhamdulillah wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina. Terus setelah doa juga salat ala Nabi wa doa juga alhamdulillah juga lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Awalnya tadi alhamdulillah, terus salat Nabi, terus di akhirnya juga salat Nabi, alhamdulillah. Rasulullah bersabda kalau ada doa di awalnya salawat dan puji itu, alhamdulillahi wa salawat, akhirnya doa alhamdulillah wa salawat, Allah Ta'ala terima doa tersebut. Ini semuanya dari hadis, bukan mungkin tidak bisa sebut hadis semuanya, tapi semuanya ini dari hadis-hadis dari sana, dari sini, dari situ kasih adab yang seperti ini. La ilaha illallah. وجعل الصلاة في وسطه وختمه بها وبآمين. Jadi harus ada salawat kepada Nabi Muhammad di awalnya, salawat di akhirnya, di tengahnya juga, sama juga di akhirnya ucapan amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Oke. Wa alla yakhus nafsahu bid-du'a bal yu'ammim. Itu ada doa khusus kepada umat Islam juga, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, juga di akhirnya, dan umat Muhammad, ya Allah, dan keluarga saya, ya Allah, dan masyarakat muslimin yang di tempat kita, ya bisa kasih kepada mereka, bagi sedikit. eh, Faedahnya apa itu kalau kasih kepada lain? Allah Ta'ala lihat hamba hatimu lagi cinta kepada orang lain. Itu mungkin Allah Ta'ala kasih karena sifat ini. Tapi kalau sendiri mau aja sendiri, saya mau jadi ini aja, yang lain tidak kasih. Astagfirullah, ini kamu pilih. Bukan pilih, ini syahih. Waman yuqa syuha nafsihi. Wa an yuhsina dhannahu billah wa yarju indahu al-ijabah. Harus husnul dhann. Allah Ta'ala terima doa saya. Tapi jawabannya itu kapan? Ya mungkin langsung, mungkin seperti tadi bilang tolak bala, mungkin nanti di akhirat ketemu pahalanya. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو لا يحسن أحدنا الظن بالله إلا أعطاه. Kalau kamu husnul dzan kepada Allah Ta'ala pasti kasih. Tapi kalau ada husnul, kalau enggak, waktu doa, ya saya sudah selalu doa tidak terima. Jadi su'udzan, ini namanya su'udzan. Tidak kasih. Tapi kalau sungguh-sungguh minta dari Allah Ta'ala kasih. Eh, sudah cukup. Sudah cukup. Karena masih banyak di sini. Biar kita bisa dapat faedah lagi, ada buku namanya buku Al-Adhkar Imam Nawawi. Itu khusus doa, doa semuanya, doa malam, doa itu zikir, zikir pagi, siang, zikir waktu pergi, waktu makan, waktu tidur, waktu pakaian baju, waktu doa yang di dalam salat, doa yang di waktu puasa, doa itu semuanya. Buku namanya Al-Adhkar dari Imam Nawawi. Di awalnya kasih syarat-syarat yang tadi kita bilang, syarat doa. Ini satu. Ada buku juga lil Imam Al-Jazari, Ibnul Jazari, yang bikin apa? Buku Al-Jazariyah. Imam Al-Jazari, ahli qiraat juga. Nama nama bukunya namanya Uddatul Hisn Al-Hasin. Uddat Al-Hisn Al-Hasin. Uddatul Hisn Al-Hasin. Itu buku doa juga.
buku azkar. Dia bahas tentang ini, kapan Allah Ta'ala terima, kenapa Allah Ta'ala tolak, kenapa Allah Ta'ala tidak terima doanya, itu semuanya ada di awalnya, habis awal buku. Habis itu dia kasih sesuai buku salat, sesuai buku fikih. Bab pertama salat. Jadi kasih doa-doa yang di salat seperti tasbih subhan rabbil ala bihamdihi subhan rabbil. Ada doa yang lain di riwayat lain seperti doa tasyahud, seperti doa takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram doa iftitah. Itu semuanya kasih doa-doa semuanya. Tapi cara bukunya seperti buku salat. Doa salatul khauf, doa salatul istisqa, doa sampai akhirnya. Buku Masya Allah luas sekali. Di buku yang datang dari Arab Saudi itu ada buku kecil yang namanya Al-Hisnul Hasin. Namanya apa itu? Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. Biasa kita tidak suka karena mereka biasa keras sedikit. Juga ada yang sekarang di sini di Indonesia juga di Yaman, doa Al-Habib Umar namanya Khulasat Al-Madad An-Nabawi. Khulasat Al-Madad An-Nabawi, buku juga kecil, bisa setiap hari doa pagi, doa siang, doa sore, doa istikhara, doa salat tarawih, doa itu semuanya ada di beberapa buku. Banyak, banyak, tapi ini yang mungkin kita bisa bilang sebutnya. Kalau kita mau cari buku doa, banyak sekali. Ada kitab Al-Adhkar li Ibn Sunni, ada kitab Al-Adhkar li Al-Baihaqi, ada kitab, banyak buku-buku untuk doa. Ya, tapi hasilnya bagaimana keadaanmu waktu doa, bagaimana hatimu waktu doa. Nas'alullah أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه ومن الداعين له إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.